Itu Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Edi Hasibuan mengingatkan agar penyidik Polda Metro Jaya tidak boleh melakukan intimidasi dan memaksa Jessica sebagai pelaku pembunuhan Mirna. Polisi dapat menggunakan lie detector jika merasa Jessica berbohong. Tidak boleh memaksa dia untuk mengaku, tidak boleh demikian. Itu adalah hak dia untuk mengaku atau tidak. Tetapi tugas polisi adalah jika polisi sudah menetapkan dia sebagai tersangka, maka polisi punya kewajiban untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, ya, agar nanti kasusnya akan semakin jelas, ya. Saya kira nggak salah juga apabila misalnya polisi menggunakan lie detector. Pasca penetapan Jessica Wongso sebagai tersangka kematian Wayan Mirna Salihin, pihak keluarga Mirna enggan berkomentar. Rumah orang tua Mirna di perumahan Sunter Garden, Jakarta Utara tampak sepi. Pihak keluarga enggan memberikan komentar mengenai penetapan Jessica sebagai tersangka. Pihak keluarga yang keluar dari dalam rumah orang tua Mirna menutup rapat kaca mobil mereka dan tidak mau memberi keterangan kepada media. Salah satu pembantu rumah tangga keluarga Mirna menyebutkan ayah Mirna, Dermawan Salihin, sedang tidak ada di rumah. Sebelumnya, ayah Mirna sempat menyampaikan kepada media mengenai kecurigaan dirinya terhadap Jessica. Namun hingga saat ini, Dermawan Salihin enggan memberikan keterangan pasca Jessica ditahan pihak kepolisian. Penyidikan kematian Wayan Mirna Salihin banyak mendapat sorotan karena polisi terkesan sangat berhati-hati menetapkan. Jessica Wongso telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna. Polisi selalu mengklaim memiliki bukti material untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka. Namun polisi belum bisa menentukan apa motif dari pembunuhan ini. Penyidikan kematian Wayan Mirna Salihin banyak mendapat sorotan karena polisi terkesan sangat berhati-hati menetapkan tersangka. Penyidik juga membutuhkan 2 kali rekonstruksi untuk membongkar kasus pembunuhan karena diracun sianida ini. Pada saat dilakukan berita acara pada Jessica sebagai tersangka pada Sabtu kemarin, polisi menyatakan ada perbedaan yang mencolok antara bukti yang ditemukan polisi dengan yang disampaikan Jessica. Bersangkutan didampingi 3 penasihat hukum. Dan hasil berita acara tadi kami lakukan gelar perkara, kami sandingkan dengan keterangan sebelumnya dan kami sandingkan dengan alat-alat bukti yang lain, dan nyata-nyata kami menemukan ada ketidaksesuaian antara keterangan yang bersangkutan dengan fakta-fakta yang kami temukan dan alat bukti yang kami temukan. Lalu apa sebenarnya fakta yang ditemukan polisi dan gimana letak perbedaannya? Fakta bahwa Jessica adalah pemesan minuman bagi Mirna memang bisa jadi merupakan pintu masuk pengungkapan kasus ini. Namun kuasa hukum Jessica Wongso menyatakan tidak ada bukti maupun saksi yang melihat Jessica menuangkan racun sianida. Karena itu yang dibuktikan itu perbuatan seseorang. Apakah dia perbuatan itu gerakan otot? Apakah dia itu menaruh racun di kopi itu? Berarti, ada nggak? CCTV nggak ada berarti, Pak? Ya tanyakan aja polisi. Kalau berani dibuka di umum. Dibuka di umum kalau berani. Perihal motif pembunuhan sering dikaitkan dengan sejauh mana unsur kedekatan hubungan antara pelaku dengan korban. Dalam hal ini polisi tampaknya harus benar-benar mengungkapnya karena menurut ayah Mirna, Jessica tidak dikenal dekat dengan Mirna. Meski ayah Mirna juga menangkap sejumlah kebohongan yang disampaikan oleh Jessica. Nama calon, Pak? Bohong. Saya baru lihat dia di rumah sakit waktu Mirna udah nggak ada. Jadi dulu pas kuliah, teman kuliah Mirna nggak kenal. Dan sekali lagi saya ingetin dia berbohong sama saya. Saya bilang anak saya minum kopi meninggal. Kamu minum apa? Minum air mineral katanya. Ya udah itu aja. Bisa dibayangkan aja ya. Lalu apakah Jessica memang pelaku utama dari kasus pembunuhan Mirna? Atau hanya perantara? Atau sama sekali tidak terlibat? Tugas polisi yang harus mengungkapnya. Tim Liputan, Metro TV. Terima kasih Anda tetap di Metro Malam. Setelah 14 jam menjalani pemeriksaan, akhirnya Polda Metro Jaya menahan tersangka Jessica Kumala Wongso. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Metro TV Clara Alverina. Ya Clara, bagaimana tadi proses akhirnya Jessica ditangkap atau ditahan oleh Polda Metro Jaya?
Ya Nabil, Jessica Kumala Wongso malam ini resmi ditahan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Penahanan ini sudah resmi dilakukan mulai tadi malam pukul 10:30 dan akan diberlakukan hingga 20 hari ke depan. Hal ini tadi dinyatakan secara resmi oleh Kombes Pol Krisnamurti. Krisnamurti tadi menjelaskan bahwa hari ini pemeriksaan dari Jessica Kumala Wongso sudah berakhir, namun bisa saja akan dilanjutkan untuk besok. Dan dari pemeriksaan hari ini, Jessica menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan statusnya sebagai tersangka. Dari pemeriksaan ini, Kombes Pol Krisnamurti tadi sempat mengeluhkan dari pernyataan dari Jessica Kumala Wongso yang sempat tidak inkonsisten karena Jessica Kumala Wongso ini sudah menjalani pemeriksaan di penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya telah beberapa kali menjalani pemeriksaan. Namun dari pemeriksaan tersebut, Jessica Kumala Wongso pernyataannya sempat berubah-ubah dan inkonsisten. Dan selain itu, Kombes Pol Krisnamurti juga menjelaskan bahwa apa yang ditemukan oleh tim penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya dengan apa yang disampaikan oleh Jessica Kumala Wongso ini tidak sesuai. Oleh karena itu, dari tim di Reskrimum Polda Metro Jaya masih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan pernyataan dari Jessica Kumala Wongso ini. Dan tadi juga secara resmi Kombes Pol Krisnamurti menjelaskan bahwa ada dua alasan, yakni alasan subjektif dan juga alasan objektif mengapa akhirnya Jessica Kumala Wongso ini ditahan. Yakni secara subjektif alasannya karena dikhawatirkan tersangka Jessica Kumala Wongso ini mengulangi perbuatan yang sama, dikhawatirkan juga Jessica Kumala Wongso ini melarikan diri. Selain itu juga ditakutkan tersangka berusaha menghilangkan alat-alat bukti. Nah, selain itu secara subjektif, secara objektif, Kombes Pol Krisnamurti juga menyatakan bahwa untuk gelar perkara ini masih dibutuhkan pernyataan dari Jessica Kumala Wongso. Dan berikut adalah pernyataan dari Kombes Pol Krisnamurti. Untuk dilakukan penahanan, itu mulai nanti dihitung ya. Malam ini nanti pukul 22.30 pada tanggal 30 Januari 2016. Ya. Penahanan berlaku untuk 20 hari. Ya, 20 hari nanti apabila penyidikan membutuhkan proses lanjutan, kami akan meminta perpanjangan penahanan dari jaksa penuntut umum. Ya Nabil, pemeriksaan Jessica Kumala Wongso selama 14 jam ini Jessica ditemani oleh 3 penasehat hukumnya. Dan usai pemeriksaan tadi sekitar pukul 10:30 malam, Jessica Kumala Wongso keluar dari ruang penyidik dengan muka yang lesu dan tertunduk. Tidak seperti biasanya karena seperti yang kita tahu Jessica Kumala Wongso ini dikenal sebagai sosok yang ramah dengan media dan kerap menebar senyum. Namun kali ini ekspresinya sedikit berbeda. Jessica tertunduk dan langsung menuju ke ruang tahanan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kembali ke Anda di studio, Nabil. Baik, terima kasih. Saat ini proses pemeriksaan Jessica tersangka kasus pembunuhan Mirna masih berlangsung di Polda Metro Jaya, dan untuk mengetahui informasi terkini dari sana kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada reporter Rahka Susanto di sana. Rahka, bagaimana jalannya pemeriksaan Jessica sejauh ini? Oke, dari pantauan kami sampai dengan saat ini Jessica masih berada di dalam ruangan pemeriksaan di Direskrimum Polda Metro Jaya. Tidak ada pihak kepolisian yang memberikan keterangan kepada wartawan sejauh ini. Meskipun demikian, dari informasi yang kami dapatkan bahwa pemeriksaan Jessica di siang hari tadi ini tidak didampingi oleh tim kuasa hukum, namun tim kuasa hukum Jessica sendiri sudah memberikan arahan-arahan terkait apa saja yang nantinya harus Jessica ungkapkan dalam pemeriksaan kali ini. Pemeriksaan kali ini
juga untuk meyakinkan kembali berbagai macam statement-statement yang disampaikan oleh Jessica Kumala Wongso, dikarenakan pihak kepolisian sendiri sudah merilis bahwa ada perbedaan statement yang berubah-ubah yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso dalam beberapa kali pemeriksaan. Bahkan beberapa waktu yang lalu ayah Mirna, Dermawan Salihin, juga sempat menyebutkan adanya perbedaan keterangan yang disampaikan oleh Jessica, termasuk juga Jessica menyampaikan keterangan yang berbeda dengan fakta yang ditemukan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya. Zakia. Raka, kalau kita tahu beberapa kali pemanggilan kemarin Jessica ini didampingi oleh pengacaranya atau kuasa hukumnya. Apakah kali ini sudah ada informasi yang Anda dapatkan terkait dengan kehadiran kuasa hukum Jessica untuk pemeriksaan kali ini? Sampai dengan sore ini kuasa hukum Jessica masih belum datang ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Dari informasi yang kami dapatkan memang tadi siang kuasa hukum Jessica masih berada di Surabaya. Namun saat kami coba konfirmasi melalui telepon, ini nomor yang bersangkutan sudah tidak dapat dihubungi. Meskipun demikian, kuasa hukum dari Jessica sendiri sudah menyampaikan beberapa poin-poin ataupun arahan-arahan untuk Jessica menyampaikan keterangan-keterangan. Satu hal yang paling menarik adalah di mana dalam beberapa kali keterangan yang disampaikan Jessica, seperti tadi yang saya sampaikan, Zakia, Jessica ini dituding ataupun diduga melakukan keterangan-keterangan yang selalu berubah-ubah. Contohnya, Jessica berkata kepada ayah Mirna bahwa ia meminum mineral water saat bersama dengan Mirna, namun kepada pihak kepolisian juga kepada media, Jessica mengaku meminum koktail, dan apa yang Jessica pesan ketika ia berada di Olivier Cafe juga merupakan memesan koktail. Hal-hal seperti ini yang masih kemungkinan besar menjadi topik yang harus dikonfirmasi oleh pihak Direskrimum Polda Metro Jaya. Zakia. Ya, kemudian Raka, dari informasi yang dapat Anda himpun di sana, apakah masih ada kemungkinan tersangka lain selain Jessica? Zakia, ini pertanyaan besar dikarenakan sampai dengan saat ini kami juga masih menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian. Apakah memang ada keterlibatan pihak lain atau Jessica melakukan kerjasama dalam proses dugaan membunuh Mirna, yang sampai dengan saat ini pihak dari kepolisian juga masih mendalami kasus ini. Apakah memang Jessica ini ada kerjasama dengan pihak lain? Meskipun demikian, sebenarnya kalau kita mereview jauh, polisi ini sangat berhati-hati sekali dalam menetapkan satu tersangka. Kita tahu sudah 3 minggu pasca kepergian Wayan Mirna Salihin, sampai dengan saat beberapa hari yang lalu polisi masih sangat berhati-hati. Bahkan Direskrimum Polda Metro Jaya, Krisnamurti, sempat menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan hal yang sangat hati-hati, mencari fakta-fakta yang secara saintifik ataupun dapat dibuktikan secara ilmiah, hingga memanggil beberapa ahli untuk dapat meyakinkan bahwa alat-alat bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian ini mengandung nilai-nilai legal yuridis, sehingga ini menjadi begitu kuat untuk menetapkan status tersangka. Namun sampai dengan saat ini kami juga masih terus bertanya, sebenarnya apa saja alat-alat bukti dan apa alat bukti pemula yang juga menjadikan Jessica ini dapat ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Namun meskipun demikian, pihak dari kepolisian masih belum merilis apa salah satu alat bukti pemula yang memicu polisi dapat menetapkan status Jessica sebagai tersangka. Zakia. Ya, baik, terima kasih Rahka Susanto atas informasinya. Nanti kami akan kembali. Pemirsa, polisi akhirnya menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Setelah ditangkap di sebuah hotel di Mangga 2, Jakarta, Jessica saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya. Jessica Kumala Wongso digelandang petugas dan tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 9:07 pagi ini. Jessica tidak memberikan komentar apapun saat ditanya soal penangkapan dirinya dan statusnya sebagai tersangka. Tenang ya, senyum ya. Jessica langsung dibawa ke ruang Direskrimum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan.
Jessica ditangkap tim Jatanras Polda Metro Jaya pukul 7:45 di sebuah hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Penangkapan dilakukan setelah pada Jumat malam, polisi menetapkan Jessica sebagai tersangka pembunuh Mirna. Polisi menyebut telah memiliki satu alat bukti kuat bahwa Jessica adalah pelaku pembunuhan Wayan Mirna pada 6 Januari lalu. Saat ini yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan berita acara. Pertanyaan berikutnya, karena yang bersangkutan kami tetapkan tersangka dengan ancaman pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana, ya, maka ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Yang bersangkutan wajib didampingi oleh pengacara. Kami tanyakan pengacara yang akan mendampinginya. Bila tidak ada, kami akan menyediakan, negara akan menyediakan pengacara untuk yang bersangkutan. Tapi kalau ada, kami tunggu hari ini untuk segera dibuka berita acara pemeriksaan. Ya, jadi sekarang kami masih melakukan pemeriksaan, ya, yang bersangkutan dalam status sebagai tersangka, bukan lagi sebagai saksi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian menyatakan polisi memiliki waktu 24 jam untuk menahan tersangka pembunuhan Mirna Jessica Wongso. Penahanan dilakukan jika kepolisian menemukan 2 alat bukti kuat. Tito juga menambahkan merupakan hak subjektivitas penyidik untuk melakukan penahanan terhadap Jessica atau tidak. 24 jam kita miliki waktu untuk melakukan pendalaman. Kemudian apakah kita ingin melihat apakah ada bukti tambahan lainnya dari satu alat bukti, masih ada 4 mungkin alat bukti lain. Kalau ditemukan minimal 2, bisa saja ya, kita melakukan penahanan. Kalau dia nggak ada kekhawatiran melarikan diri, tidak mengulangi pidananya, ya, tidak menghilangkan barang bukti, itu dapat tidak dilakukan penahanan. Tapi kalau undang-undang memberikan kewenangan subjektif kepada penyidik. Subjektif itu artinya pada pendapat masing-masing penyidik. Kalau penyidiknya beranggapan dia mungkin melarikan diri, ada potensi untuk menghilangkan barang bukti, mengulangi pidana, dan dia penyidik beranggapan perlu ditahan, ya tahan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pemeriksaan tersangka Jessica Kumala Wongso, kita bergabung dengan Ferry Prihardi di Polda Metro Jaya. Ferry, informasi terakhir dari Anda, Jessica diperiksa tanpa pendampingan dari kuasa hukum. Seberapa penting sebetulnya kehadiran dari kuasa hukum Jessica? Jika kehadiran kuasa hukum dibutuhkan terutama saat seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, karena tanda tangan dari kuasa hukum ini dibutuhkan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan ataupun pendalaman penyidikan dalam hal ini yang terjadi pada Jessica Kumala Wongso pada hari ini setelah ia ditetapkan sebagai tersangka. Dan memang sejak pantauan kami dari pagi pukul 9 atau sejak Jessica pertama kali tiba di Direskrim Polda Metro Jaya, tidak tampak didampingi oleh tim kuasa hukumnya atau pengacaranya yang selama masa pemeriksaan ataupun selama ini setia mendampingi Jessica Kumala Wongso dan banyak memberikan pernyataan-pernyataan terlebih lagi kepada media. Dan berdasarkan informasi yang terus kami himpun dari sini, ada beberapa informasi yang menyatakan bahwa saat ini pengacara Jessica yaitu Yudi Wibowo Sukinto tengah berada di Surabaya, Jawa Timur. Namun ia sudah memberikan sejumlah arahan kepada kliennya Jessica untuk terus mengikuti dan juga menjalani tahapan-tahapan pemeriksaan pendalaman terhadapnya meskipun tidak didampingi secara langsung. Tadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisna Mukti pun sudah menyatakan bahwa ia sudah menanyakan secara langsung kepada Jessica apakah akan didampingi oleh pengacara pribadi atau pengacara yang ditunjuk. Karena pemeriksaan saat ini sudah masuk ke dalam tahap di mana ia diperiksa sebagai seorang tersangka, yang mana kehadiran tim kuasa hukum ataupun pengacaranya dibutuhkan dalam penandatanganan berita acara pemeriksaan. Terlebih lagi saat ini tengah dilakukan pendalaman pemeriksaan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Dan jika kita menilik ke belakang, ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh pengacara Jessica Kumala Wongso
dalam mendampingi kliennya. Di antaranya adalah selama kurang lebih 4 kali pemeriksaan sebagai saksi Jessica. Banyak hal-hal yang sudah dinyatakan oleh Yudi Wibowo, di antaranya pengacaranya bersikukuh bahwa kliennya tidak terlibat dalam pembunuhan Wayan Mirna Salihin, dan pada saat hari kejadian tersebut Yudi menyatakan bahwa kliennya ataupun Jessica memang berniat memberikan kopi sebagai tanda traktir ataupun setelah mereka lama berpisah lalu kemudian bertemu kembali dalam rangka reuni di salah satu kafe di kawasan Jakarta Pusat. Itu Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Edi Hasibuan mengingatkan agar penyidik Polda Metro Jaya tidak boleh melakukan intimidasi dan memaksa Jessica sebagai pelaku pembunuhan Mirna. Polisi dapat menggunakan lie detector jika merasa Jessica berbohong. Tidak boleh memaksa dia untuk mengaku, tidak boleh demikian. Itu adalah hak dia untuk mengaku atau tidak. Tetapi tugas polisi adalah jika polisi sudah menetapkan dia sebagai tersangka, maka polisi punya kewajiban untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, ya, agar nanti kasusnya akan semakin jelas, ya. Saya kira nggak salah juga apabila misalnya polisi menggunakan lie detector. Pasca penetapan Jessica Wongso sebagai tersangka kematian Wayan Mirna Salihin, pihak keluarga Mirna enggan berkomentar. Rumah orang tua Mirna di perumahan Sunter Garden, Jakarta Utara tampak sepi. Pihak keluarga enggan memberikan komentar mengenai penetapan Jessica sebagai tersangka. Pihak keluarga yang keluar dari dalam rumah orang tua Mirna menutup rapat kaca mobil mereka dan tidak mau memberi keterangan kepada media. Salah satu pembantu rumah tangga keluarga Mirna menyebutkan ayah Mirna, Dermawan Salihin, sedang tidak ada di rumah. Sebelumnya, ayah Mirna sempat menyampaikan kepada media mengenai kecurigaan dirinya terhadap Jessica. Namun hingga saat ini, Dermawan Salihin enggan memberikan keterangan pasca Jessica ditahan pihak kepolisian. Penyidikan kematian Wayan Mirna Salihin banyak mendapat sorotan karena polisi terkesan sangat berhati-hati menetapkan. Jessica Wongso telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna. Polisi selalu mengklaim memiliki bukti material untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka. Namun polisi belum bisa menentukan apa motif dari pembunuhan ini. Penyidikan kematian Wayan Mirna Salihin banyak mendapat sorotan karena polisi terkesan sangat berhati-hati menetapkan tersangka. Penyidik juga membutuhkan 2 kali rekonstruksi untuk membongkar kasus pembunuhan karena diracun sianida ini. Pada saat dilakukan berita acara pada Jessica sebagai tersangka pada Sabtu kemarin, polisi menyatakan ada perbedaan yang mencolok antara bukti yang ditemukan polisi dengan yang disampaikan Jessica. Bersangkutan didampingi 3 penasihat hukum. Dan hasil berita acara tadi kami lakukan gelar perkara, kami sandingkan dengan keterangan sebelumnya dan kami sandingkan dengan alat-alat bukti yang lain, dan nyata-nyata kami menemukan ada ketidaksesuaian antara keterangan yang bersangkutan dengan fakta-fakta yang kami temukan dan alat bukti yang kami temukan. Lalu apa sebenarnya fakta yang ditemukan polisi dan gimana letak perbedaannya? Fakta bahwa Jessica adalah pemesan minuman bagi Mirna memang bisa jadi merupakan pintu masuk pengungkapan kasus ini. Namun kuasa hukum Jessica Wongso menyatakan tidak ada bukti maupun saksi yang melihat Jessica menuangkan racun sianida. Karena itu yang dibuktikan itu perbuatan seseorang. Apakah dia perbuatan itu gerakan otot? Apakah dia itu menaruh racun di kopi itu? Berarti, ada nggak? CCTV nggak ada berarti, Pak? Jessica masih berada di Surabaya, namun saat kami coba konfirmasi melalui telepon, ini nomor yang bersangkutan sudah tidak dapat dihubungi. Meskipun demikian, kuasa hukum dari Jessica sendiri sudah menyampaikan beberapa poin-poin ataupun arahan-arahan untuk Jessica menyampaikan keterangan-keterangan. Satu hal yang paling menarik adalah di mana dalam beberapa kali keterangan yang disampaikan Jessica, seperti tadi yang saya sampaikan, Zakia, Jessica ini dituding ataupun diduga melakukan keterangan-keterangan yang selalu berubah-ubah. Contohnya, Jessica berkata kepada ayah Mirna bahwa ia meminum mineral water saat bersama dengan Mirna, namun kepada pihak kepolisian juga kepada media, Jessica mengaku meminum koktail, dan apa yang Jessica pesan ketika ia berada di Olivier Cafe juga merupakan memesan koktail. Hal-hal seperti ini yang masih kemungkinan besar menjadi topik yang harus dikonfirmasi oleh pihak
Reskrimum Polda Metro Jaya. Zakia. Ya, kemudian Raka, dari informasi yang dapat Anda himpun di sana, apakah masih ada kemungkinan tersangka lain selain Jessica? Zakia, ini pertanyaan besar dikarenakan sampai dengan saat ini kami juga masih menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian. Apakah memang ada keterlibatan pihak lain atau Jessica melakukan kerjasama dalam proses dugaan membunuh Mirna, yang sampai dengan saat ini pihak dari kepolisian juga masih mendalami kasus ini. Apakah memang Jessica ini ada kerjasama dengan pihak lain? Meskipun demikian, sebenarnya kalau kita mereview jauh, polisi ini sangat berhati-hati sekali dalam menetapkan satu tersangka. Kita tahu sudah 3 minggu pasca kepergian Wayan Mirna Salihin, sampai dengan saat beberapa hari yang lalu polisi masih sangat berhati-hati. Bahkan Reskrimum Polda Metro Jaya, Krisnamurti sempat menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan hal yang sangat hati-hati, mencari fakta-fakta yang secara saintifik ataupun dapat dibuktikan secara ilmiah, hingga memanggil beberapa ahli untuk dapat meyakinkan bahwa alat-alat bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian ini mengandung nilai-nilai legal yuridis, sehingga ini menjadi begitu kuat untuk menetapkan status tersangka. Namun sampai dengan saat ini kami juga masih terus bertanya, sebenarnya apa saja alat-alat bukti dan apa alat bukti pemula yang juga menjadikan Jessica ini dapat ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Namun meskipun demikian, pihak dari kepolisian masih belum merilis apa salah satu alat bukti pemula yang memicu polisi dapat menetapkan status Jessica sebagai tersangka. Zakia. Ya, baik, terima kasih Rahka Susanto atas informasinya. Nanti kami akan kembali. Pemirsa, polisi akhirnya menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Setelah ditangkap di sebuah hotel di Mangga 2, Jakarta, Jessica saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya. Jessica Kumala Wongso digelandang petugas dan tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 9:07 pagi ini. Ya tanyakan aja polisi, kalau berani dibuka di umum. Dibuka di umum kalau berani. Perihal motif pembunuhan sering dikaitkan dengan sejauh mana unsur kedekatan hubungan antara pelaku dengan korban. Dalam hal ini polisi tampaknya harus benar-benar mengungkapnya, karena menurut ayah Mirna, Jessica tidak dikenal dekat dengan Mirna. Meski ayah Mirna juga menangkap sejumlah kebohongan yang disampaikan oleh Jessica. Nama calon Pak? Bohong. Saya baru lihat dia di rumah sakit waktu Mirna udah nggak ada. Jadi dulu pas kuliah, teman kuliah Mirna nggak kenal. Dan sekali lagi saya ingetin dia berbohong sama saya. Saya bilang anak saya minum kopi meninggal. Kamu minum apa? Minum air mineral katanya. Ya udah itu aja. Bisa dibayangkan aja ya. Lalu apakah Jessica memang pelaku utama dari kasus pembunuhan Mirna? Atau hanya perantara? Atau sama sekali tidak terlibat? Tugas polisi yang harus mengungkapnya. Tim Liputan, Metro TV. Terima kasih Anda tetap di Metro Malam. Setelah 14 jam menjalani pemeriksaan, akhirnya Polda Metro Jaya menahan tersangka Jessica Kumala Wongso. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Metro TV Clara Alverina. Ya Clara, bagaimana tadi proses akhirnya Jessica ditangkap atau ditahan oleh Polda Metro Jaya? Ya Nabil, Jessica Kumala Wongso malam ini resmi ditahan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Penahanan ini sudah resmi dilakukan mulai tadi malam pukul 10:30 dan akan diberlakukan hingga 20 hari ke depan. Hal ini tadi dinyatakan secara resmi oleh Kombes Pol Krisnamurti. Krisnamurti tadi menjelaskan bahwa hari ini pemeriksaan dari Jessica Kumala Wongso sudah berakhir, namun bisa saja akan dilanjutkan untuk besok. Dan dari pemeriksaan hari ini, Jessica menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan statusnya sebagai tersangka. Dari pemeriksaan ini, Kombes Pol Krisnamurti tadi sempat mengeluhkan dari pernyataan dari Jessica Kumala Wongso yang sempat tidak inkonsisten, karena Jessica Kumala Wongso ini sudah menjalani pemeriksaan di penyidik
di Reskrimum Polda Metro Jaya telah beberapa kali menjalani pemeriksaan. Namun dari pemeriksaan tersebut Jessica Kumala Wongso pernyataannya sempat berubah-ubah dan inkonsisten. Dan selain itu Kombes Pol Krisnamurti juga menjelaskan bahwa apa yang ditemukan oleh tim penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya dengan apa yang disampaikan oleh Jessica Kumala Wongso ini tidak sesuai. Oleh karena itu dari tim di Reskrimum Polda Metro Jaya masih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan pernyataan dari Jessica Kumala Wongso ini. Dan tadi juga secara resmi Kombes Pol Krisnamurti menjelaskan bahwa ada dua alasan, yakni alasan subjektif dan juga alasan objektif mengapa akhirnya Jessica Kumala Wongso ini ditahan. Yakni secara subjektif alasannya karena dikhawatirkan tersangka Jessica Kumala Wongso ini mengulangi perbuatan yang sama, dikhawatirkan juga Jessica Kumala Wongso ini melarikan diri. Selain itu juga ditakutkan tersangka Jessica tidak memberikan komentar apapun saat ditanya soal penangkapan dirinya dan statusnya sebagai tersangka. Tenang ya, udah senyum ya. Jessica langsung dibawa ke ruang di Reskrimum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Jessica ditangkap tim Jatanras Polda Metro Jaya pukul 7:45 di sebuah hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Penangkapan dilakukan setelah pada Jumat malam, polisi menetapkan Jessica sebagai tersangka pembunuh Mirna. Polisi menyebut telah memiliki satu alat bukti kuat bahwa Jessica adalah pelaku pembunuhan Wayan Mirna pada 6 Januari lalu. Saat ini yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan berita acara. Pertanyaan berikutnya, karena yang bersangkutan kami tetapkan tersangka dengan ancaman pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana, ya, maka ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Yang bersangkutan wajib didampingi oleh pengacara. Kami tanyakan pengacara yang akan mendampinginya. Bila tidak ada, kami akan menyediakan, negara akan menyediakan pengacara untuk yang bersangkutan. Tapi kalau ada, kami tunggu hari ini untuk segera dibuka berita acara pemeriksaan. Ya, jadi sekarang kami masih melakukan pemeriksaan, ya, yang bersangkutan dalam status sebagai tersangka, bukan lagi sebagai saksi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian menyatakan polisi memiliki waktu 24 jam untuk menahan tersangka pembunuhan Mirna Jessica Wongso. Penahanan dilakukan jika kepolisian menemukan 2 alat bukti kuat. Tito juga menambahkan merupakan hak subjektivitas penyidik untuk melakukan penahanan terhadap Jessica atau tidak. 24 jam kita miliki waktu untuk melakukan pendalaman. Kemudian apakah kita ingin melihat apakah ada bukti tambahan lainnya dari satu alat bukti, masih ada 4 mungkin alat bukti lain. Kalau ditemukan minimal 2, bisa saja ya, kita melakukan penahanan. Kalau dia nggak ada kekhawatiran melarikan diri, tidak mengulangi pidananya, ya, tidak menghilangkan barang bukti, itu dapat tidak dilakukan penahanan. Tapi kalau undang-undang memberikan kewenangan subjektif kepada penyidik. Subjektif itu artinya pada pendapat masing-masing penyidik. Kalau penyidiknya beranggapan dia mungkin melarikan diri, ada potensi untuk menghilangkan barang bukti, mengulangi pidana, dan dia penyidik beranggapan perlu ditahan, ya tahan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pemeriksaan tersangka Jessica Kumala Wongso, kita bergabung dengan Ferry Prihardi di Polda Metro. Berusaha menghilangkan alat-alat bukti. Nah, selain itu secara subjektif, secara objektif, Kombes Pol Krisnamurti juga menyatakan bahwa untuk gelar perkara ini masih dibutuhkan pernyataan dari Jessica Kumala Wongso. Dan berikut adalah pernyataan dari Kombes Pol Krisnamurti.
itu dilakukan penahanan. Itu mulai nanti dihitung ya. Malam ini nanti pukul 22.30 pada tanggal 30 Januari 2016. Ya. Penahanan berlaku untuk 20 hari. Ya, 20 hari nanti apabila penyidikan membutuhkan proses lanjutan, kami akan meminta perpanjangan penahanan dari jaksa penuntut umum. Ya, Nabil, pemeriksaan Jessica Kumala Wongso selama 14 jam ini, Jessica ditemani oleh 3 penasehat hukumnya, dan usai pemeriksaan tadi sekitar pukul 10:30 malam, Jessica Kumala Wongso keluar dari ruang penyidik dengan muka yang lesu dan tertunduk. Tidak seperti biasanya, karena seperti yang kita tahu, Jessica Kumala Wongso ini dikenal sebagai sosok yang ramah dengan media dan kerap menebar senyum. Namun kali ini ekspresinya sedikit berbeda. Jessica tertunduk dan langsung menuju ke ruang tahanan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kembali ke Anda di studio, Nabil. Baik, terima kasih. Saat ini proses pemeriksaan Jessica tersangka kasus pembunuhan Mirna masih berlangsung di Polda Metro Jaya, dan untuk mengetahui informasi terkini dari sana kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada reporter Rahka Susanto di sana. Rahka, bagaimana jalannya pemeriksaan Jessica sejauh ini? Oke, dari pantauan kami sampai dengan saat ini Jessica masih berada di dalam ruangan pemeriksaan di Direskrimum Polda Metro Jaya. Tidak ada pihak kepolisian yang memberikan keterangan kepada wartawan sejauh ini. Meskipun demikian, dari informasi yang kami dapatkan bahwa pemeriksaan Jessica di siang hari tadi ini tidak didampingi oleh tim kuasa hukum, namun tim kuasa hukum Jessica sendiri sudah memberikan arahan-arahan terkait apa saja yang nantinya harus Jessica ungkapkan dalam pemeriksaan kali ini. Pemeriksaan kali ini juga untuk meyakinkan kembali berbagai macam statement-statement yang disampaikan oleh Jessica Kumala Wongso, dikarenakan pihak kepolisian sendiri sudah merilis bahwa ada perbedaan statement yang berubah-ubah yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso dalam beberapa kali pemeriksaan. Bahkan beberapa waktu yang lalu ayah Mirna, Dermawan Salihin, juga sempat menyebutkan adanya perbedaan keterangan yang disampaikan oleh Jessica, termasuk juga Jessica menyampaikan keterangan yang berbeda dengan fakta yang ditemukan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya. Zakia. Raka, kalau kita tahu beberapa kali pemanggilan kemarin Jessica ini didampingi oleh pengacaranya atau kuasa hukumnya. Apakah kali ini sudah ada informasi yang Anda dapatkan terkait dengan kehadiran kuasa hukum Jessica untuk pemeriksaan kali ini? Sampai dengan sore ini kuasa hukum Jessica masih belum datang ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Dari informasi yang kami dapatkan, memang tadi siang kuasa hukum